Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. So, di sini aku membuat readingan untuk zodiak Aries. Tapi ini tentang tahun 2021 ya. Jadi apa sih yang akan terjadi di tahun 2021? Ini energinya Aries di tahun 2021. So, apa yang akan terjadi di kehidupan, karir, keuangan dan juga cintanya ya. So, ini bersifat general ya, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Aries yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. So, oke, kita mulai aja ya. Shuffle kartunya untuk kalian mungkin bisa cek juga pick a card readingnya atau pilih kartu tentang tahun 2021 energinya. Apa yang akan terjadi kalian bisa tonton juga ya, karena aku bikin dua di sini. Oh, pilih kartu dan versi zodiak gitu ya. So, apa lagi ya? Mungkin kalian yang tertarik untuk personal reading atau private reading, ingin lihat tentang tahun 2021 ya prediksinya, mungkin kalian bisa cek nomor WhatsApp saya, admin ya, di deskripsi box di bawah video ini ya. Bisa pesan di situ. Kita mulai aja ya untuk Aries. Tahun 2021 apa sih yang akan terjadi di kehidupan, karir, keuangan dan juga cintanya tahun 2021. Aries. Five of Wands, Six of Cups, Judgment, Wheel of Fortune. Apa nih? Ada pertentangan di dalam diri. Apa? Tentang seseorang masa lalu kah? Kayak perjuangan juga bisa sih ini ya, tapi tentang, aku ngeliat kenangan kuat ya. Apakah kamu di sini punya cinta masa lalu yang masih kamu pikirin dari tahun-tahun sebelumnya? Six of Cups, seperti kamu tuh berada dalam hubungan yang tidak membahagiakan saat ini, dan kamu juga seperti mengingat kehidupan di masa lalu kamu yang ternyata lebih indah gitu loh. Ya, ada situasi menyesal juga di sini ya. Ini yang membuat akan terjadi perubahan besar dalam diri kamu. Perubahannya itu bisa saja ya, memang yang mempengaruhi percintaan juga kehidupannya ya. Entah ini perubahannya memang ada bimbingan dari semesta juga, bahwa semesta dan Tuhan ya, bahwa ini akan membawa kamu kepada situasi yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan ya. Perasaan atau cara berpikir yang baik dalam menghadapi kehidupan, sorry. So, jadi ada perubahan lah di dalam diri kamu. Ini seperti orang yang menurut saya mengalami spiritual awakening ya, kayak ada perubahan cara pandang terhadap kehidupan, ada perubahan cara berpikir ya, sesuatu yang berbanding terbalik dari sebelumnya. Yang kamu biasa berpikir gimana, sekarang beda banget gitu cara berpikirnya ya.
ada pendapat-pendapat atau ada yang kamu temukan di sini ternyata lebih tepat untuk kamu, lebih ya yang pasti berbeda lah dari diri kamu yang dulu ya. Dan ini memang di tahun 2021 adalah waktunya kamu gitu lah, waktunya kamu untuk mendapatkan yang seharusnya untuk kamu, menemukan yang tepat untuk kamu seperti apa, itu tentang jodoh, pekerjaan, ya apapun itu, kamu punya cara untuk menghadapi kehidupan lebih baik lagi, punya cara pandang yang lebih baik, maksudnya seperti itu. Ya, ada perubahan besar dan ini perubahan yang membawa kamu pada kebaikan. Kemungkinan kalau kamu merasakan berat banget di tahun 2020 kehidupan ya, dari keuangan mungkin banyak yang buntu, dari segi cinta juga banyak yang buntu gitu ya. Dan di tahun 2021 itu akan, yang lalu itu akan memberikan pelajaran besar untuk kamu dan kamu akan banyak berubah di sini. Di tahun 2021 lebih baik lagi, tidak kaku, bisa lebih fleksibel terhadap situasi, tidak monoton hanya gitu aja ya, maunya sama orang itu aja, enggak juga. Kamu siap untuk membuka hati, siap untuk pasrah dan ikhlas ya, menerima yang terbaik dari Tuhan ya. Dan ini memang dibimbing ya. Di tahun 2021 kamu akan dibawa ke arah yang tepat untuk kamu dan kamu memang sedang didampingi di sini ya, dari Tuhan dan semesta sih. Amin, semoga ini benar-benar membawa kamu pada kebaikan ya. So, kita akan lihat dari karir keuangannya. Aku akan pakai Fairy Tarot sih ya, untuk karir keuangannya di tahun 2021. So, kalau di tahun 2021 terjadi konflik batin, pertentangan dalam diri, ya kenangan-kenangan yang terulang, entah yang indah dan yang tidak, itu memang proses kamu untuk menuju pada situasi yang tepat untuk kamu atau cara berpikir yang tepat untuk kamu ya. Kayak di sini memang kamu sedang dibawa ke arah sana. Tapi setelah itu aku merasa kamu akan menemukan jalan yang tepat ya untuk kamu tuh yang gimana, yang memang seharusnya untuk kamu tuh yang mana, yang bukan tuh mana gitu ya. Kamu akan bisa melihat nanti dan kamu juga akan punya perubahan cara pandang terhadap kehidupan. So, oke. Beda banget dengan yang dulu ya. Ini akan terjadi sangat mengejutkan ya. Yang pasti karena kamu memang sudah dibimbing untuk ke arah sana, kamu akan siap menghadapinya. So, kita akan lihat dari segi karir keuangannya untuk Aries di tahun 2021 ya. Oh, let's start with the situation. Thank you so much. Oh, this is good. Ada Princess of Summer, Princess of Spring, Spring, Seven of Spring. Wow. So, di sini aku melihat ada pekerjaan ya. Ini bisa saja hubungan dalam pekerjaan atau memang akan ada pekerjaan baru ya. Kayak tawaran pekerjaan baru atau kamu dapat kerjaan baru, atau memang situasi dalam pekerjaan yang lebih kondusif atau lebih menyenangkan untuk kamu atau lebih bikin kamu nyaman. Ya, ada sesuatu hubungan pekerjaan yang baru di sini yang bikin lebih baik lagi, yang cocok banget untuk kamu ya, yang kamu punya banyak teman di situ, kayak bikin kamu nyaman ya. Tapi hati-hati, jangan terlalu nyaman ya. Dan namanya teman dalam suatu pekerjaan ya, nggak selalu akan bagus karena pada dasarnya kalian punya tujuan yang sama di situ ya, sama-sama sukses ya nggak sih. Pastinya akan ada persaingan pastinya ya. Jadi tetap harus punya
kendali lah ya. Walaupun ini bisa saja kamu akan dapat kerjaan baru yang ya dengan teman-teman yang baru lagi ketemu ya di sana, atau memang kamu akan merasakan lebih cocok lagi dalam pekerjaanmu di tahun 2021, kayak ada kenyamanan, ada teman-teman yang oke, yang bikin kamu nyaman dalam pekerjaan ya. Tapi tetap harus waspada ya, namanya juga temen ya, sometimes tidak selalu bisa baik gitu loh ya. Nah, ini di tahun 2021 karena kamu punya banyak kamu mengalami banyak perubahan ya di tahun 2021. Aku merasa di tahun 2020 adalah masa-masa sulitnya kamu. Di tahun 2021 ini sudah waktunya kamu mengejar mimpi kamu ya. Karena apa? Karena di sini dikatakan bahwa kamu udah tahu nih tujuan kamu mau kemana. Ya kalau kamu sebelumnya kamu nggak tahu nih, gue pengen apa ya, gue mau ngapain ya, kerjaan yang gue seneng tuh yang gimana. Sometimes ada loh orang seperti itu, dan orang yang seperti itu biasanya nggak sukses-sukses karena dia tuh masih terus mencari apa sih yang tepat untuk dia. Dan di tahun 2021 kamu akan menemukan yang tepat untuk kamu dan kamu bisa mengejar itu dimulai di tahun itu ya. Itu menjadi suatu gerbang di tahun 2021, ada menjadi suatu gerbang di mana kamu akan melangkah ke arah mimpi kamu yang sesungguhnya. So congratulations ya, selamat karena kamu akhirnya bertemu dengan dirimu yang sesungguhnya. Pastinya kamu tahu apa yang kamu inginkan dan yang tidak kamu inginkan, mana yang tepat untuk kamu dan mana yang tidak tepat untuk kamu. Ya kamu akan bisa lebih belajar untuk mencintai diri sendiri, karena orang yang mencintai diri sendiri itu pastinya tidak suka ya kalau ada orang yang, atau ada sesuatu situasi yang tidak menyenangkan kamu bertahan di situ. Enggak, kamu siap untuk keluar, dan kamu percaya bahwa ketika kamu berani melangkah, berani ambil risiko, atau berani untuk mengambil keputusan walau mungkin kamu nggak yakin ke depannya bakal gimana, tapi kamu percaya Tuhan pasti bantu kamu ya, dia akan benar-benar datang dan bantu kamu loh gitu. So itu aku juga sudah mengalaminya soalnya. Jadi seperti itu. Jadi di sini juga dikatakan ya, untuk karir pekerjaan apa sih yang sudah kamu putuskan? Ya, apa yang jadi keputusan kamu? Saya ingin A gitu ya. Kamu harus bisa memegang teguh hal itu. Kalau itu berasal dari kata hatimu, biasanya itu yang tepat. Ya kan? Kalau kamu sudah milih, misal ada pilihan A atau B, kamu dalam hatimu kamu pilih A, kamu merasa cocok di situ, merasa yakin di situ, tapi banyak suara-suara datang ke dalam hidupmu, apakah orang-orang, teman, saudara, siapapun bilang, kamu di situ nanti kamu susah gitu ya, kayak mana kamu mau menuju ke sana, kayak mana kamu nggak punya begini, nggak punya begitu gitu, kamu mana mungkin bisa sukses di situ. So kamu di sini disuruh mempertahankan kata hatimu, kamu harus percaya bahwa pilihanmu yang benar. Karena yang tahu yang baik untuk kamu tuh hanya dirimu loh, hanya jiwamu di dalam dirimu itu loh, bukan orang lain. Ya, orang lain itu ya taunya ya untuk diri mereka masing-masing, bukan untuk kamu gitu loh. Ya, yang tahu yang terbaik untuk kamu adalah kamu sendiri. So tanyakan pada hatimu ya, tanyakan pada dirimu itu, di dalam dirimu. Makanya sering-sering sendiri ya, untuk merenungkan. Kadang-kadang bertemu terlalu banyak orang bikin kita stres, bikin kita keinginannya berubah-ubah, kita jadi seperti orang lain, tidak jadi seperti diri sendiri gitu ya. So itu yang aku lihat dari situasinya. Di sini dikatakan bahwa apapun yang kamu putuskan, kamu harus bisa memegang teguh keputusanmu itu, karena yang kamu inginkan, yang langkah yang ingin kamu lakukan adalah yang akan membawa kamu pada kesuksesan. Ikuti kata hatimu, ingat kamu sedang didampingi Tuhan dan semesta di sini. Kamu sedang dibawa ke arah yang tepat untuk kamu di mana, gitu loh. So ini seperti aku dulu ya, ini aku bikin aku sedih juga sih, karena aku bisa merasakan gimana aku mengalami perubahan yang begitu besar dan jelas tidak mudah, sampai aku menemukan siapa diriku sesungguhnya. Aku bertemu dengan higher selfku ya, dan aku menjadi diriku yang sesungguhnya. Apa yang aku inginkan aku tahu, cinta seperti apa yang cocok untuk aku juga tahu. Tempat dimana yang misalnya pekerjaan pun aku tahu ya, yang tepat untuk aku yang gimana gitu loh. Karena aku juga tidak ingin berada di suatu tempat yang tidak menyenangkan untuk aku sendiri, karena aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak ingin buang-buang waktu.
karena ketika aku berada di tempat yang tidak seharusnya aku berada, yang tidak akan membawa aku pada kesuksesan, tapi aku akan gitu-gitu terus, itu membuang waktu gitu. So kita akan lihat untuk percintaannya ya Aries. Jadi dari sini kamu bisa pahami ya, kalau memang ini yang sedang terjadi pada kamu, apapun itu semoga kamu berada di jalan yang tepat nanti di tahun 2021. Congratulations, semoga kamu makin sukses ke depannya. So aku merasa kalau memang ini yang terjadi sama kamu, ya aku yakin kamu akan sukses. Oke, so kita akan lihat untuk percintaannya Aries di tahun 2021 ya. What's gonna happen? Job discovery situation. First time I was writing. Thank you so much. The Star. Oh, masih hubungannya dengan perubahan ya. Queen of Cups. Okay, that's good. The Temperance. So ya jelas dong ya. So ini this good. The Devil. So di sini ada momen pencerahan. Aku nggak tahu. Mudah-mudahan juga kamu dapat pencerahan yang dari nonton video ini. Kalau memang ini resonate dengan kamu, aku merasa kamu akan tahu. Ini memang pesannya untuk kamu ya. Jadi ada the star di sini seperti momen pencerahan. Kamu seperti menemukan bahwa cinta yang tepat untuk kamu itu yang seperti apa, hubungannya dengan tadi perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Segala aspek akan diubah ya, tidak hanya karir, keuangan, kehidupan, tapi juga cintanya ya. Di sini kamu akan lebih tahu bahwa kalau memang dia berada dalam hidupmu tapi hanya akan menyakiti dirimu, akan membawa kamu pada toxic relationship ya, mungkin kamu harus berani untuk keluar dari situ. Atau kamu tahu bahwa dia bukan yang tepat untuk kamu. Nggak halu-halu lagi ya, halu bahwa dia adalah orang yang tepat, bahwa dia adalah jodoh kamu. Oh come on ya, lebih realistis, bisa lebih melihat situasi dengan pandangan yang sesungguh-sungguhnya ya, bahwa kalau mungkin kamu sedang berada dalam hubungan yang tidak membahagiakan, di sini kamu akan bisa keluar dari situ ya. Kamu akan bisa membawa diri kamu kepada orang yang tepat. Di sini kamu di tahun 2021 untuk percintaan aku merasa lebih tenang karena kamu tidak lagi menggebu-gebu tetap keinginan tentang seseorang ya, untuk bersama seseorang atau itu aja ya kan. Kayak apa ya, mantan yang itu aja yang sulit kamu lepaskan. So, kalaupun kamu masih bersama dia, kamu tapi tidak keterikatan ya. Kamu tahu bahwa kalau ini bikin aku senang ya oke, aku jalanin. Kalau tidak ya sudah gitu, untuk apa buang-buang waktu ya kan. Kalau ini memang bukan yang tepat tapi ini menyenangkan kamu dan kamu siap menerima bahwa kamu mau, kalau ini belum bisa serius ya oke, itu kan sesuai dengan kerelaanmu ya kan. Nah, kamu bisa jadi orang seperti itu. Gimana sih orang yang tidak menggenggam keinginan? Orang yang tidak selalu fokus sama jodoh gitu. Tapi lebih fokus pada ikhlas, pasrah sama Tuhan, yang terbaik yang mana. Kalau kamu memang masih suka sama orang itu, ya udah jalani saja gitu loh. Tapi juga tidak merasa patah hati atau kecewa terhadap situasi yang seandainya tidak sesuai keinginan kamu. Karena itu pilihan kamu gitu loh ya. Dan ini bikin kamu tenang ya. Sudahlah, cinta ya udahlah, jodoh ya, nanti waktunya yang tepat juga datang gitu ya. Jadi bikin kamu tenang di sini, bikin kamu nyaman. Walau mungkin kamu berada dalam suatu hubungan yang menurut kamu, aduh ini kayaknya nggak menyenangkan deh buat aku, nggak membahagiakan deh gitu. Tapi alurnya karena kamu sudah menjadi orang yang seperti aku ungkapkan tadi ya, pencerahan dan bisa lebih menerima atau ikhlas, pasrah sama Tuhan yang terbaik gimana, kamu bisa menghadapi situasi ini lagi. Kalau sebelumnya kamu berat menghadapinya di tahun 2020, di tahun 2021 kamu bisa menghadapinya lebih tenang ya, lebih oke, sesuai kemampuan kamu aja, nggak memaksakan diri gitu loh. So this is good.
Aku akan lihat dari romance angelsnya di sini ya, untuk percintaannya. Apakah memang kamu masih akan tetap bersama orang ini ya, atau kamu bisa keluar dari situasi hubungan karmic relationship ini, atau memang ini bisa saja karmic relationship yang akan berubah menjadi soulmate ya. Bisa loh ya, bisa. Ketika kita mengalami banyak perubahan, dia juga sama seperti kita banyak perubahan, ada sesuatu yang justru mengarah kepada bahwa dia yakin bahwa kamu orangnya, saat kamu juga begitu, ini bisa jadi soulmate ya kan. So we will see. Untuk Aries, let your friends help you. This could be the one. Then pay attention to the red flag. So this is memang ya, see. Soulmate. So mungkin ini adalah momen yang berat untuk kamu ketika kamu sadar bahwa kamu berada dalam hubungan yang mungkin dia nggak bisa totalitas sama kamu, atau dia entah nih apa sih kendalanya dari dia. Bisa saja keuangan ya, atau bisa jadi dia punya pasangan lain yang bisa mempengaruhi hubungan percintaan kalian sehingga dia kayak pasif ya, kayak kamu tuh ngarep gitu, tapi dia nggak ada kepastian gitu loh ya. Ini bisa jadi itu kendalanya, bisa jadi karena keuangan dia, atau karena kehidupannya, atau situasi kehidupan. Bisa saja gini ya, traumatik masa kecil karena dia melihat relationship yang kurang bagus di keluarganya ya. Atau memang dia punya ketakutan tersendiri untuk melangkah ke hubungan yang serius dengan seseorang itu, atau memang yang kendala yang lainnya mungkin kalau dia punya pasangan ya, itu bisa jadi juga kendala ya. Dan sometimes bisa jadi karmic relationship karena akan berat untuk kamu, karena pastinya hubungannya akan on off. Kalau punya 3 kendala tadi pasti hubungannya akan putus nyambung, on off ya kan. Kadang komunikasinya bagus, kadang enggak. So di sini kalau kamu sedang menghadapi hal itu ya, mungkin kamu butuh teman-teman kamu di sini ya. Mungkin kamu kalau kamu pengennya tetap tenang, kamu udah sadar bahwa kamu tahu bahwa jodoh tepatnya itu waktunya itu berada di tangan Tuhan gitu ya. Kapan datangnya kita nggak tahu, kita harus bisa pasrah dan ikhlas sama Tuhan ya, kapan datangnya. Ya kamu bisa menghabiskan waktu bersama teman mungkin ya, ngobrol, atau biar kamu nggak penuh kepikiran tentang jodoh atau cinta. Dan di sini memang kamu merasa bahwa orang yang sedang bersama kamu ini adalah orang yang kamu cari dalam hidupmu selama ini, orang yang tepat untuk kamu, orang yang ketika kamu bertemu dia tuh kamu udah nggak mau lagi cari yang lain gitu loh. Kayak udah ketemu, udah ini udah yang tepat gitu loh. Udah kayak yang lain tuh udah nggak menarik lagi gitu ya. But ada pay attention to the red flag. Jadi ada pertanda di sini, so be careful. Mungkin saja ini bukan orang yang tepat untuk kamu, atau mungkin dia akan memberikan pelajaran dulu ke kamu awalnya sebelum dia bisa jadi soulmate-nya kamu. So ya seperti yang aku bilang, ketika kalian mungkin sebelumnya menjalani hubungan yang berat, energinya berat ya, hubungan yang on off, putus nyambung karena mungkin situasi yang tidak mendukung ya, akan ada masanya perubahan di sini yang terjadi, bahwa pada akhirnya dia bisa jadi soulmate kamu ketika kalian benar-benar sudah menemukan yang tepat untuk kalian itu yang gimana, atau perubahan yang sudah terjadi dalam hidup kalian itu udah bisa kalian lihat, atau perubahan cara pandang, bahwa kamu melihat dia bukan dengan cara uangnya saja, bukan dengan cara apa yang sudah dia lakukan untukmu, bukan seperti itu ya, atau apapun lah ya, atau pengorbanan dia apa untuk kamu, bukan seperti itu, tapi kamu melihat dia dengan cinta setulus itu. Jadi seperti orang yang ya, cinta itu kan gak ada embel-embelnya ya, gak ada urusan uang, gak ada urusan dia harus melakukan apa untuk kamu gitu loh, lebih bisa tulus gitu loh ya. So this is make me sad ya.
Aku kalau udah berbicara tentang yang cinta-cinta gitu suka sedih gitu. Suka apa ya, baper. Ya seperti itu. Kalaupun mungkin sebelumnya kalian harus menjalani hubungan yang berat karena ada kartu soulmate, kemungkinan akan ada perubahan yang akan terjadi di antara kalian, bisa merubah cara pandang dan mungkin akan menjadi hubungan yang lebih baik. Justru memang mungkin saja dia memang the one ya kamu ya, soulmate di sini. Mungkin saja memang dia jodohnya kamu gitu. Ya, who knows? We don't know what's gonna happen. Gitu lah. So, kita akan lihat untuk pesan semestanya untuk Aries ya di tahun 2021. A leg up. Oh, benar banget kan? Kamu sedang dibantu di sini. Here and now. Fork in the road. So, nyambung banget ya. Nyambung banget. Di sini dikatakan bahwa apapun yang sedang terjadi padamu, perubahan apapun yang sedang kamu lakukan, kamu sedang didampingi oleh Tuhan dan semesta. Oleh sesuatu yang tidak terlihat ya. Mungkin angels guide-nya kamu, spirit guide-nya kamu ya. Dan di sini dan sekarang kamu akan mengalami apa yang menjadi impian di dalam hidupmu, kamu akan bisa capai. Mungkin saja ini sudah jadi karma baiknya kamu, waktunya kamu untuk dapat yang baik-baik di dalam hidupmu. Di tahun 2021 akan menjadi suatu gerbang kamu menuju pada arah kehidupan yang tepat. Dan di sini ada petunjuknya. Fork in the road. Ikuti petunjuknya ya, jangan fokus sama keinginan, tapi ikuti kata hati kamu, arah kamu harus kemana, seperti itu ya. Karena itu yang akan membawa kamu pada kesuksesan kamu yang sesungguhnya. So, karena kamu sedang dibantu oleh Tuhan dan semesta, maka dia akan menunjukkan petunjuknya di dalam hati kamu, di dalam diri kamu, di dalam jiwa kamu. Perbanyak untuk sendiri ya, kalau kamu memang harus sendiri ya sendiri dulu. Karena kalau kamu terlalu sering ramai atau terlalu sering ketemu orang, kamu tidak bisa mendengarkan kata hatimu ya. Dan this is the time, ini waktunya. Perubahan besar akan terjadi dalam hidupmu dan kamu akan menuju pada tempat, situasi yang tepat untuk kamu dan juga orang yang tepat untuk hidupmu. So oke, selamat untuk Aries di tahun 2021. Penuh dengan kebaperan ya, karena aku sebetulnya kayak pengen berurayan air mata di sini. Ya karena ini sudah saya alami dulu gitu loh. Ya, sudah pernah saya alami dan itu sangat membuat aku bersyukur ya. Terima kasih atas apa yang sudah terjadi dalam hidupku, perubahan besar, cara pandang, dan mungkin orang-orang yang mungkin tepat untuk aku gitu ya, karena bisa membahagiakan aku gitu. So oke. Terima kasih sudah nonton. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya Aries. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa di share karena ini penting banget. Siapa tahu ada orang-orang seperti kalian Aries yang lain yang bisa dapat pesannya seperti kalian ya. So bye.